olahan dalam sayuran saja, ternyata daun seledri juga digunakan sebagai salah satu bahan herbal untuk membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Benarkah demikian? Masyarakat percaya bahwa dengan mengkonsumsi daun seledri secara teratur dapat membantu menyembuhkan penyakit rematik. Hal ini dikarenakan seledri memiliki kandungan anti radang dan juga antibakteri. Selain itu, daun seledri juga dipercaya dapat membantu menurunkan darah tinggi. Lalu adakah efek samping jika mengkonsumsi seledri secara berlebihan? Dan bagaimana cara mengkonsumsi tanaman ini secara tepat agar dapat memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dokter di studio. Oke, Dok, ini ngomong-ngomong ada mitos atau fakta yang menarik nih, Dok. Katanya kalau misalnya jus seledri seperti ini dibalurkan ke kepala bayi dapat membuat rambut bayinya jadi lurus. Yang lurus nih ya, rambutnya tuh berubah jadi keriting. Ini sih jelas mitos, nggak ada hubungannya ya. Rambut lurus, keriting kayaknya genetik kan. Atau mungkin pakai alat ya, mungkin ya, dikeritingin ya. Oke. Masih ada lagi Dokter Sila mengenai ini, karena ini sering banget kita temukan, gampang ditemukannya. Fakta atau mitos berikutnya nih, apalagi nih? Konsumsi jus seledri setiap hari efektif untuk menurunkan berat badan. Wah. Oke, mitos atau fakta? Jadi ini fakta. Fakta ya, kalau memang dikonsumsinya secara teratur dan kita memperhatikan juga asupan makanan kita sehari-hari gitu, karena si jus seledri ini kan dia mengandung serat juga kan, mengandung serat, mengandung antioksidan dan juga bermanfaat pada waktu kita berusaha untuk menurunkan berat badan. Ini bisa bikin kenyang nggak, Dok? Bikin kenyang karena kan dia seratnya tinggi gitu. Nah, dan biasanya orang minum jus seledri kan nggak akan jus seledri aja ya. Nah, kayak tadi Dokter Sila bilang, biasanya dicampur dengan buah-buahan lain. Nah, kalau kita campur dengan buah-buahan lain yang dia juga seratnya tinggi, mau dicampur apel misalnya, dicampur nanas biar baunya hilang, itu kan berarti serat yang akan masuk ke tubuh kita akan lebih banyak juga gitu. Oke, jadi bermanfaat untuk diet ya, Dok ya. Iya, bisa. Fakta selanjutnya nih, Dok, katanya masker seledri dapat menghaluskan kulit. Mitos atau fakta nih, Dok? Ini mitos, sampai sekarang belum ada penelitiannya orang seledrinya itu ditumbuk, kemudian ditaruh ke muka, mukanya jadi bersih. Sampai sekarang belum ada. Jangan-jangan emang ini bukan buat diminum loh. Jangan-jangan buat dibalurin di muka, makanya tadi nggak bisa diminum ya, bau banget. Gitu. Fakta yang berikutnya tuh, atau mitos nih, konsumsi seledri dapat mencegah kolesterol. Menarik sekali nih. Iya, ini saya berani bilang ini fakta. Ini fakta. Jadi tadi saya bilang, penelitiannya 4 batang dari seledri ini dia dipotong dicincang halus, kemudian dia jadi jus di dalam 1 gelas, kira-kira 200 cc. Oh, ini kayaknya ada yang import deh, Dok. Ini tebel. Ini tebel ya. Kalau ini kan yang kecil nih, tipis-tipis, Dok. 4 batangnya yang mana nih kira-kira? Nah, dia bilangnya 10 gram, kira-kira 4 batang, total 10 gram. Segini kali ya, Dok? Iya. Sekitar ini, seperti ini. Jadi dia dipotong kecil-kecil, kemudian dibuat di jus. Nah, supaya rasanya bisa diterima sama mulut kita, ya kan? Dan hidung kita juga sih sebenarnya. Betul, tapi hidung yang mencium harumnya itu loh. Biasanya yang paling ampuh itu nambahin nanas atau nambahin lemon. Kemudian bisa juga pakai madu sedikit. Nah, ini masih berkaitan dengan kolesterol nih mungkin. Nah, ini katanya seledri itu lain. bagus juga untuk ginjal, Dok. Mitos atau fakta? Oke. Ini mitos, karena kesehatan ginjal sendiri ada berbagai faktor yang harus diperhatikan. Nggak cuma dari asupan seperti ini. Mulai dari minum harus cukup, tekanan darahnya harus bisa terkontrol, kencing manis juga harus dihindari, seperti itu kan. Jadi kalau secara langsung apakah seledri bisa meningkatkan kesehatan ginjal? Enggak jawabannya gitu. Tapi kalau dia bisa membantu. Ini ada mitos atau fakta selanjutnya nih, Dok. Katanya konsumsi seledri dapat memicu gejala alergi. Mitos atau fakta, Dok? Ini fakta. Jadi memang seledri adalah salah satu alergen yang ditemukan, zat pencetus alergi yang ditemukan. Baunya atau apa, Dok? Bukan, ketika dikonsumsi. Tapi ini sifatnya spesifik pada orang-orang tertentu, gitu. Jadi nggak semua lah punya gejala alergi setelah konsumsi seledri. Nah, gejala apa yang biasanya ditemukan? Gatal-gatal, mulai dari gatal-gatal di pangkal, di apa? Langit-langit, gatal-gatal di mulut sampai bengkak bibirnya kayak gitu. Terus kemudian sakit perut, perutnya kembung. Tapi, Dok, kalau misalnya makannya kebanyakan tuh bahaya gak sih, Dok? Sebetulnya dibilang bahaya bisa aja, bisa bahaya. Tapi biasanya orang itu konsumsi seledri kan nggak mungkin lebih dari
berapa ya, 100 gram sehari. 100 gram tuh banyak banget loh. Kayak 4 batang ini aja udah baru 10 gram gitu. Biasanya orang sih nggak sampai 100 gram makannya. Jadi maksudnya belum sampai dosis yang berbahaya juga, iya, nggak sampai orang makan segitu biasanya lah. paling keluhannya kalau kebanyakan makan ini perutnya kembung, terus jadi flatulence, sering buang angin gitu aja. Bisa mengurangi kejadian perlemakan hati, penumpukan lemak di hati. Mitos atau fakta? Ini fakta. Karena tadi dia hubungannya makan seledri, dia bisa membantu menurunkan kadar kolesterol, trigliserida dalam darah yang kaitannya sama keperlemakan hati. Sama bisa membantu mengontrol berat badan. Jadi hubungannya sih ke arah situ. Gitu. Menarik, menarik. Sangat bermanfaat nih, Mbak. Tadi udah hampir semua bagian tubuh sudah bisa mendapatkan manfaat dari seledri tadi, ya. Nah, berikutnya nih, kita punya lagi fakta atau mitos berikutnya nih. Seledri katanya berguna untuk mengurangi rasa sakit akibat rematik dan nyeri sendi, Dok. Mitos atau fakta nih? Ini mitos, walaupun dia bersifat anti radang atau anti inflamasi, tapi penelitiannya yang sampai harus ada rekomendasi misalnya berapa batang seledri sih yang bisa menyebabkan pengurangan rasa sakit pada orang-orang yang kena radang sendi, itu belum ada. Membantu mengusir nyamuk dan membunuh larva. Oh iya, nyamuk, jelas. Dok. Itu sih aku rasa pasti fakta deh. Orang kan bisa emang kalau ada nyamuk, gitu kan. Nah, ini udah pasti fakta sih kalau ini sih. Fakta ya kalau buat mukul. Iya, mitos sih. Mungkin baunya nyamuk takut, Dok. Nyamuknya kayak gimana ya? Sampai sekarang seledri belum jadi salah satu tanaman yang bisa dianggap mengusir nyamuk kayak lavender gitu misalnya, atau serai. Oke. Seledri dapat mencegah kanker, Dok. Mitos atau fakta nih? Kalau mencegah kanker, seledri karena dia tinggi antioksidan, menurut saya ini fakta. Tapi tidak dianggap sebagai lagi-lagi pencegah kanker yang tunggal. Artinya ketika saya udah makan seledri, saya aman dari kanker, enggak. Tapi seledri ini dianggap sebagai salah satu bahan makanan sumber yang tinggi antioksidan aja. Artinya tetap harus ada mix and match dengan yang lain gitu. Kalau misalnya kandungan yang bermanfaat di seledri sendiri itu apa aja sih, Dok? Oke, jadi karena seledri ini biasanya kita konsumsi dalam jumlah sedikit tidak banyak, berarti kandungan kalori bisa diabaikan. Artinya kita tidak harus takut gitu loh dengan konsumsi seledri, kita akan kelebihan kalori, enggak yang pasti. Tapi seledri ini yang pertama dia tinggi vitamin K. Vitamin K gunanya untuk pembekuan darah, kemudian untuk kesehatan tulang juga gitu. Kemudian dia punya antioksidan yang pasti. Dia punya antioksidan yang gunanya adalah untuk merawat sel-sel tubuh kita supaya tidak cepat mengalami penuaan atau kerusakan gitu. Secara umum nih, Dok, mungkin secara umum nih ya, yang paling menonjol dari seledri ini, apa sih manfaatnya yang paling menonjol? Yang paling menonjol adalah karena dia punya zat yang namanya apigenin yang dia efeknya itu bisa melebarkan pembuluh darah tadi. Jadi efeknya bisa menurunkan tekanan darah gitu. Jadi bisa membantu ke arah hipertensi. Oke. Nah, terakhir nih, Dok. Mungkin ada tips-tips terakhir untuk pemirsa di rumah, cara untuk konsumsi seledri gimana dan supaya nggak enak juga nih, misalnya kalau kayak gini aja kan nggak mungkin nggak enak. Jadi harus diapain nih, Dok? Oke, jadi untuk bisa mendapatkan manfaat seledri, pemirsa di rumah bisa ambil kira-kira 4 batang seledri, dipotong kecil-kecil, kemudian dibuat jus. Supaya rasanya lebih enak bisa ditambahkan buah-buahan yang bisa menutupi rasa seledri ini, misalnya nanas, kemudian apel, ataupun lemon. Bisa ditambahkan sedikit madu, misalnya 1 sendok makan madu, masih boleh. Dikonsumsi setiap hari dan tetap memperhatikan pola makan kita juga yang lain-lainnya.